Makhluk hidup memiliki salah satu ciri yaitu dapat berkembang biak. Dalam tumbuhan, perkembangbiakan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin dengan melibatkan benang sari dan putik. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Berikut ini merupakan bagian-bagian bunga. Benang sari. Benang sari memiliki fungsi sebagai organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Pada benang sari dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Putik. Putik berfungsi sebagai organ reproduksi sel kelamin betina pada bunga. Pada bagian putik dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala putik dan tangkai putik. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki fungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melancarkan proses penyerbukan. Bakal biji. Fungsi dari bakal biji adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuai serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kelopak bunga. Kelopak bunga memiliki fungsi untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Dasar bunga. Dasar bunga memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian dari bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan proses pembuahan, yaitu dengan terbentuknya biji. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang masih satu jenis, tetapi beda varietas. Serbuk sari dapat mencapai kepala putik secara alami dan secara buatan. Perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan disebut polinator. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. 2. Penyerbukan hidrogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh air. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. 4. Penyerbukan antropogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Setelah proses penyerbukan selesai, proses selanjutnya adalah proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah proses meleburnya sel gamet jantan dari serbuk sari dan sel gamet betina dari kepala putik. Pembuahan akan menghasilkan calon individu baru yang terdapat dalam biji.
Tahap selanjutnya adalah proses pembentukan buah atau biji. Bagian bunga akan layu dan lepas kecuali pangkal buah. Bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji.